Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk dimasukkan ke watchlist untuk besok Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Nanti yang pertama akan ada BRIS, lalu INDI, PTPA, ITMG, DOIT, JPFA, MAIN, dan SPIN. Oke, kita langsung saja ke IHSG. Oke, untuk IHSG hari ini sangat-sangat bagus ya. Dia bahkan naik 2% ya. Dia bisa menembus resisten di area 6266 ya. Area 6268 ini sudah tertembus. Sebelumnya dia closing di dalam channelnya dan hari ini dia bisa naik ya. Jadi untuk besok masih ada potensi dia untuk lanjut naik ya. Setidaknya sampai ke area dia punya resisten ya. Tapi kalaupun dia turun atau terjadi koreksi, ya seharusnya area 6225 ini ya, area 6225 ya 6220 bisa menahan dari penurunan untuk IHSG ya. Jadi untuk IHSG sangat bagus sesuai dengan skenario kita kemarin, akan sangat bagus karena dia closing di dalam channel uptrend dan hari ini dia bisa lanjut naik hijau tebal ya. Jadi begitu untuk IHSG masih sangat sehat, masih sangat bagus karena dia kembali masuk ke channel uptrendnya. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada saham request yakni BRIS. BRIS hari ini dia tetap berada di area supportnya ya. Sebenarnya ini sangat menarik untuk kita dapat entry karena di 2000 ya, di angka 2000 atau di harga 2000 ini dia ada support dan kita bisa lihat berkali-kali ya, berkali-kali setiap BRIS terkena atau sampai ke angka 2000 atau harga 2000 terjadi pantulan ya. Jadi untuk yang belum entry untuk BRIS ini sangat menarik ya, di harga-harga sekarang sampai harga 2000 untuk bisa entry ya. Untuk resistennya, untuk resisten horizontal bisa kita lihat ada di 2200, tapi jangan lupa dia punya resisten trendline ya. Jadi mungkin kalau dia sampai ke 2100, 2120-an mungkin teman-teman bisa mulai jual. Untuk cut loss-nya kalau dia jebol dari 2000 ya mungkin ke 1980 bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk volume hari ini ada penurunan ya, merahnya. Lalu jika kita melihat MACD juga masih menurun ya karena 5 candle merah. Tapi dia masih berusaha untuk mendatar ya karena tertahan di support 2000 dan belum ada indikasi terjadinya dead cross. Jadi begitu untuk BRIS masih sangat bagus selama dia masih berada di atas harga 2000. Oke, selanjutnya ada INDI. INDI hari ini lagi-lagi naik ya, 5,56% dia, tapi closingnya tepat di 1900. Dia ada support ya, support minor sebenarnya ya karena cukup sedikit ya dia terjadi pantulan di harga ini di harga 1830, tapi bisa kita menjadikan acuan terdekat ya untuk INDI di area 1830 1820 di area ini ya untuk INDI. Lalu untuk resistennya dia punya resisten di area 2000 ya, angka bulat. Dia beberapa kali menyentuh angka 2000 lalu terjadi pantulan. Nah, untuk INDI bagi yang sudah masuk kalau dia di harga 1900 ke atas mendekati angka 2000 mungkin bisa mulai cicil jual atau bisa mulai taking profit sebagian ya. Karena untuk INDI cukup berbahaya sebenarnya. Memang kalau kita melihat jangka panjangnya masih bagus, masih sangat uptrend, apalagi mendekati window dressing dan akhir tahun akan musim dingin di negara-negara asing dan kebanyakan akan impor batu bara. Nah, tapi karena kita melakukan trading bukan investing ya, jadi kita harus
lebih berhati-hati untuk pergerakan harganya, karena untuk Indi kalau kita perhatikan tiap kali dia ada kenaikan harga, penurunannya juga lumayan ya, ini setengahnya, bahkan ini bahkan hampir mencapai setengah juga dari kenaikannya ya. Jadi untuk Indi di sini ada kenaikan, turunnya juga ke supportnya ya. Jadi untuk Indi teman-teman bisa berhati-hati di sini juga, dia naik langsung kembali lagi ke supportnya ya. Jadi untuk Indi bisa teman-teman batasi kalau dia turun dari 18.25 atau 18.30 bisa cut loss terlebih dahulu mungkin. Tapi kalau teman-teman ada toleransi ya, mungkin masih hold, masih yakin dengan Indi, dia masih punya support lah di area 1760 1775 ya. Di area ini masih ada support. Lalu untuk targetnya ya tadi, kalau dia ke dekat-dekat 2000 bisa mulai jual. Kalau dia tembus dari 2000 dan bisa bertahan di atas 2000 ya bisa mulai masuk lagi ya. Artinya dia sudah menjebol resistennya dan bertahan memvalidasi resisten itu menjadi support. Untuk volume hari ini ada peningkatan dibandingkan kemarin ya, karena kemarin juga candlenya tidak cukup baik, tapi hari ini lumayan ya, walaupun ada aksi taking profit cukup besar. Lalu untuk MACD-nya dia juga masih mengarah sangat uptrend ya. Jadi begitu untuk Indi, hanya mengingatkan kalau saham yang naik seperti ini akan terjadi sedikit-sedikit koreksi ya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati ya. Jadi begitu untuk Indi. Oke, selanjutnya ada PTBA. PTBA hari ini tepat ya teman-teman, tepat closing di resisten yang kita buat beberapa hari lalu saat melakukan analisa. Kita waktu itu menentukan kalau PTBA punya resisten di 2760 ya, dan tepat hari ini closing di 2760. Dia sempat tembus sampai ke 2790, tapi ada aksi taking profit dan closing di 2760. Nah, untuk PTBA strateginya adalah karena kita sudah menganalisa dari cukup bawah ya waktu itu ya, bahwa ada triangle dan benar saja ya tembus, lakukan retest lalu naik ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti atau sudah entry dari harga bawah. Nah, buat teman-teman yang belum masuk tidak masalah, kita bisa menunggu konfirmasi untuk PTBA apakah besok dia bisa bertahan di atas 2760 ya, memvalidasi 2760 ini menjadi support ya. Kalau dia besok bisa bertahan di atas 2760 ya layak entry. Kalau dia jebol dari 2760 mungkin ke 2740 ke bawah, bisa cut loss terlebih dahulu ya, karena untuk harga sekarang ini cukup riskan ya, karena tepat berada di resisten. Jadi bisa tunggu konfirmasinya apakah dia lanjut naik atau malah terjadi reversal ke supportnya terlebih dahulu ya. Untuk volume lagi-lagi ada peningkatan dari dibandingkan kemarin. Untuk MACD-nya dia sangat uptrend ya. Jadi begitu untuk PTBA, bisa teman-teman tunggu untuk konfirmasinya. Oke, selanjutnya ada ITMG. ITMG hari ini naik cukup baik ya. Dia bisa closing di atas resistennya. Dia punya resisten yang sebenarnya cukup jauh ya, tapi bisa kita gunakan sebagai acuan di 20425 ya, di area 20425. Nah, untuk ITMG bisa kita mulai entry ya selama dia masih berada di atas 20425, kan masih baik ya sebenarnya, karena artinya dia bisa memvalidasi 20425 ini menjadi support. Untuk targetnya ya bisa teman-teman lihat di sini bahwa ITMG masih punya gap yang belum tertutup ya. Gapnya pun cukup jauh sebenarnya ya, karena dia waktu itu ada pembagian dividen. Dia closingnya waktu itu di 23875 ya, anggap saja 23900 ya supaya bulat. Lalu dia besoknya closingnya di 20
18.900. Jadi ada jarak kurang lebih 3.000 ya di sini. Jadi untuk ITMG target utamanya adalah dia bisa menutup gap ya, baru dia bisa lanjut naik ke atas lagi ya. Tapi seperti saham kemarin beberapa hari lalu TLKM ya, beberapa kali berusaha menutup gap tapi gagal. Maka dari itu untuk kedepannya kalau ITMG bisa lanjut naik ke area gapnya ya, teman-teman bisa berhati-hati mulai cicil jual karena ada potensi saat di area gapnya ini juga banyak investor lain yang melakukan aksi jual ya. Jadi begitu untuk ITMG. Bagi yang mau entry ya bisa di harga sekarang atau mungkin ditunggu terjadi sedikit koreksi. Selama dia masih berada di atas 20425 masih oke. Cut loss saja kalau dia jebol ke bawah dari 20425. Untuk volume ada peningkatan, bahkan ini volume yang cukup sangat tinggi ya jika dibandingkan beberapa minggu lalu. Lalu untuk MACD-nya dia juga masih sangat-sangat uptrend karena secara garis besar dia memang ada inverted head and shoulder ya. Sudah cukup lama kita menganalisa ini ya. Di sini headnya, lalu di sini ada shoulder kedua dan dia bisa tembus, retest, lalu rally ya. Jadi begitu untuk ITMG. Oke, selanjutnya ada DOIT. DOIT hari ini malah terjadi koreksi 0,6%, dia tutup di 330. Nah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang perlu untuk kita setidaknya tunggu ya, tunggu konfirmasi. Untuk DOIT ini malah sedang berada di area supportnya ya. Dia punya support di area 330 sampai 324 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk DOIT ya bisa mulai entry di harga-harga sekarang. Karena kalau kita melihat dari saudara-saudaranya ya, yang tambang-tambang ini sudah pada naik, tapi kok DOIT malah pergerakannya cenderung di sini-sini saja. Dan ini malah bisa kita gunakan sebagai opportunity untuk entry karena saham ini belum naik ya. Jadi kita bisa mengoleksi sahamnya di harga bawah. Nah, buat yang tertarik ya bisa mulai entry di area ini. Cut loss saja kalau dia jebol dari 324, 322 ya. Mungkin sedikit toleransi kalau dia jebol dari 320 ya. Jadi begitu untuk DOIT masih sangat menarik, apalagi candle merah hari ini volumenya cukup kecil dan MACD-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi begitu untuk DOIT. Oke, selanjutnya ke ayam-ayaman ya, yang tadi dari penambang-tambangan. Kali ini ada JPFA yang lagi-lagi sampai ke 1990 ya, hampir ke 2000 dia terjadi aksi taking profit lagi ya. Jadi di harga-harga ini ada supply yang cukup besar yang bisa membuat koreksi lagi. Nah, untuk JPFA akan sangat berbahaya kalau dia terjadi koreksi lagi ke 1815-an ya. Karena kalau begitu dia ada potensi terjadi double top ya. Karena kalau double top ada potensi dia akan menunjukkan penurunan. Nah, untuk JPFA bisa kita tunggu ya. Kali ini tunggu ya, bukan mau entry di harga sekarang, tapi lebih baik tunggu kalau dia breakout dari 2000 lalu bisa bertahan di atas 2000 atau dia sekalian terjadi koreksi ya. Di sini ada support di area 1890 sampai 1870 ya. Tapi kalau di sini masih terjadi koreksi lagi ya, kita bisa average down atau cut loss dulu di sini di 1855-an, 1860, lalu re-entry di area 1815 ya, 1815, 1820 kita bisa mulai entry. Kalau dia jebol dari 1815 ke bawah ya, mungkin ke 18
1105, 1800 ya. Di bawah itu bisa kita cut loss terlebih dahulu. Ya, jadi untuk JPFA bisa kita tunggu konfirmasinya. Apalagi volume hijau hari ini ada penurunan, tapi kalau kita lihat MACD-nya ternyata dia ada indikasi terjadi golden cross ya. Jadi penentuannya besok kalau dia bisa lanjut naik ya. Andaikan dia bisa lanjut naik, volumenya tinggi dan konfirmasi terjadi golden cross ya akan sangat bagus untuk JPFA, apalagi dia juga selalu berusaha menciptakan higher low ya. Dia berusaha menciptakan higher low lagi. Nah, kalau di sini dia bisa tembus dari resisten lalu volumenya tinggi besok misalkan ya, ditambah lagi golden cross ya akan sangat bagus untuk JPFA. Ya, jadi begitu untuk JPFA bisa ditunggu konfirmasinya. Oke, ada main selanjutnya. Untuk main lanjutan dari analisa beberapa hari lalu ya, menentukan support di 780 ternyata dia jebol ya dari 780, tapi dia punya saat itu saya juga mengingatkan kalau dia punya support trendline ya, dan tepat ya, bahkan bisa tepat di area support trendline ini menjadi lowest-nya dan dia bisa mantul bahkan tutup candlenya hijau ya. Artinya kan dia dari open di 765 sempat turun lalu dia tutup terjadi rejection yang cukup kuat, bahkan langsung dia bisa naik ya. Nah, untuk main kita bisa mulai entry sebenarnya di harga 800 ke bawah ya, dari 800 795 790 ya, di area-area supportnya. Targetnya ya ada di 825 di resistance sebelumnya ya, tapi untuk target jauhnya ada di 920. Karena apa? Karena kalau kita melihat di sini dia ada target dari triangle, ascending triangle-nya ya. Nah, kita pasang di sini ya, targetnya ada di area 925 920 yang merupakan area resisten juga dari pergerakan harga main sebelumnya ya. Jadi begitu untuk main, bisa kita tunggu di harga-harga sekarang ya, mulai masuk di harga sekarang 800 ke bawah karena secara volume dia juga ada penurunan, secara candle dia juga kurang bagus. Lalu untuk MACD-nya ada indikasi akan terjadi golden cross ya. Jadi begitu untuk main bisa kita manfaatkan di harga sekarang sampai ke 790. Kalau teman-teman yang ada toleransi sedikit turun sedikit ke bawah ya, bisa bertahan sampai 780. Di bawah 780 bisa cut loss terlebih dahulu, lalu bagi yang mau entry lagi bisa tunggu di area support trend lainnya ya. Jadi begitu untuk main. Oke, yang terakhir ada CPIN. CPIN hari ini dia bisa mantul dari supportnya ya. Dia punya support di 6.300 ya, sekarang di 6.425. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk akan sangat bagus kalau menunggu koreksi ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harganya ya, kalau teman perhatikan di sini, dia kan ada low di sini. Kalau kita tarik dari pergerakan harganya, dia menciptakan higher low. Lalu dia naik lagi, turun. Nah, di sini dia menciptakan higher low, dia mantul. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan spek buy, yang memanfaatkan momentum, ya ini bisa dimanfaatkan untuk cepin karena ada potensi dia akan lanjut naik ya. Karena apa? Karena dari pergerakan harga sudah kelihatan ya. Di sini dia kan mantul dan kita bisa memanfaatkan momentum. Nah, dia ini ada resisten, dia turun ya, dia naik lagi, turun. Nah, di sini di harga-harga akan terjadi kenaikan ini kita bisa memanfaatkan untuk kenaikan harganya ya. Jadi ada momentum naik ya, kita bisa ikut ya. Targetnya ya setidaknya sampai ke 6.600. Tapi kalau dibawa syukur-syukur kalau dibawa ke 6.700. Cut loss-nya ya, cut loss-nya kalau dia jebol dari 6.300 ya. Kalau dia jebol dari sini bisa langsung cut loss terlebih dahulu.
Lalu kalau yang masih, ada toleransi ya cut loss-nya kalau jebol dari 6175 ya, tapi itu cukup jauh, jadi teman-teman bisa cut loss dulu kalau jebol dari 6.300 lalu re-entry di area support trendline-nya. Ya, jadi begitu untuk Cepin kali ini kita cara tradingnya berbeda karena kita memanfaatkan momentum ya. Untuk volume juga ada peningkatan ya. Lalu secara MACD dia memang masih turun tapi secara price action dia baru saja mantul dari support. Nah, kalau teman-teman yang ingin scalping ya, memanfaatkan momentum tapi stop loss cut loss-nya dekat-dekat ya, bisa pasang cut loss di 6375 atau 6350 ya. Itu untuk cut loss dekatnya, tapi untuk cut loss yang lebih jauh, cut loss di bawah support ya ada di bawah 6300 ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman manfaatkan untuk tanggal 1 Oktober. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like. Dan bagi teman-teman yang ingin request untuk saham-saham apa yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Ya, jadi begitu. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.